Guys, kita udah cekikikan dari tadi, tapi ada hal yang penting yang harus gue sampaikan di chapter kali ini. Ini penghormatan gue kepada karakter yang bernama Chong Jin. Jadi gini ceritanya. Kembali pada 100 tahun yang lalu, di puncak 100.000 gunung, ketika sekte Hwasan berperang melawan Chunma dan sekte iblisnya, adalah Chong Jin, murid kelas 3 sekte Hwasan, yang dia juga menjadi priest atau asisten dari Chung Myung. Chong Jin bukanlah sosok yang hebat. Chong Jin hanyalah murid tingkat 3 biasa dengan kemampuan berpedang yang biasa pula jika dibanding dengan yang lainnya. Dia mungkin bukan sosok kuat seperti Chung Myung atau cerdas seperti Baek Jun, atau mungkin bijaksana seperti Jong Gun, tetapi dia adalah sosok yang paling teguh dalam tekad dan juga pendiriannya. Dan Chung Myung yang paling tahu bahwa Chong Jin ini adalah sosok yang sangat peduli dan menyayangi Hwasan, yang mengukir nama Hwasan dengan bangga sampai ke dalam hati dan tulang badannya. Itu terlihat dari bagaimana Chong Jin, meski berada di tengah-tengah peperangan yang tiada henti, akan menggunakan sela-sela waktunya untuk menulis dan menggambar sebuah teknik pedang Hwasan, agar generasi anak-anak Hwasan, penerus masa depan Hwasan, semakin mudah mempelajari teknik pedang Hwasan. Dia selalu membawa buku catatan tersebut kemana-mana, kapanpun dan dimanapun. Dan sempat dia mengatakan kepada Chung Myung bahwa jika suatu ketika dia dikirim pada sebuah misi dan menemui keadaan paling genting dan berbahaya, dengan semua musuh dari sekte iblis muncul dari segala arah, dia akan lari bersembunyi sampai Chung Myung akhirnya bisa menemukannya. Bahkan jika ternyata dia telah mati saat ditemukan. Chong Jin berharap kepada Chung Myung, pendekar pedang terkuat dari Hwasan, untuk membawa pulang tulang belulangnya kembali ke Hwasan dan mengirimkan buku catatan itu ke generasi masa depan Hwasan. Sampai tibalah pada suatu waktu ketika Chong Jin hilang di medan perang, setelah kepala sekte mengirimnya pergi untuk sebuah misi. Dan pada saat Chong Jin dikabarkan menghilang di medan perang, Chung Myung sempat marah, geram, dan bertengkar hebat dengan Chun Mun, kakak seperguruan sekaligus kepala sekte Hwasan saat itu. Chung Myung berkata, "Kenapa kalian tidak membiarkanku untuk pergi mencarinya?" Chun Mun sebagai kepala sekte tidak mengizinkannya pergi, karena Chun Mun tahu bahwa situasi saat itu sedang sangat genting sekali. Jika Chung Myung pergi, maka dia hanya akan membiarkan Chung Myung mati sia-sia di antah berantah. Peperangan ini jelas masih membutuhkan Chung Myung, pendekar terkuat sekte Hwasan, untuk mampu mengalahkan Chunma. Bahkan Chun Mun mengatakan, "Jika kamu bersikeras mencarinya dan berhasil menyelamatkan Chong Jin, namun ketika kamu kembali ke sini, kamu mendapati bahwa kami semua telah mati, kamu pikir Chong Jin akan berkata, 'Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku'? Kamu bodoh." Hingga pada akhirnya dengan wajah dingin dan penuh kekejaman, Chung Myung memutuskan untuk tetap tinggal dan mengikuti instruksi kepala sektenya. Pada momen itu, Chung Myung mengingat kata-kata terakhir Chong Jin. "Sasuk akan melihat bahwa dunia akan mengingatku. Aku akan membuat murid sekte Hwasan belajar dari tidak tahu apa-apa menjadi murid sekte Hwasan yang lebih baik. Karena ini adalah caraku melunasi semua kebaikan dari sekte Hwasan." Chung Myung yang berhasil hidup 100 tahun kemudian sampai menangis ketika mengingat kata-kata Chong Jin. Karena di masa sekarang, Chung Myung tahu bahwa Hwasan telah dilupakan. Hwasan telah hancur dan tidak ada siapapun yang dapat mengingat Chong Jin. Hanya Chung Myung yang tertinggal sendirian di masa kini, yang bisa mengatakan, "Aku akan mengingatmu dan akan terus mengingatmu, meskipun dunia saat ini telah melupakanmu." Jadi, gue
yang akan selalu mengingat sosok Jong Jin undur diri dulu. Adios, respect.